Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan obrolan pagi kita kali ini. Oke, masih bersama Kodak Production. Ya, pada pagi yang cerah dan bahagia ini kita akan ngobrol bersama sudah lirik-lirik ini nampaknya, bersama Ustadz Maju. Oh iya, ini Ustadz Maju ini akhir-akhir ini sering muncul di berbagai media ya. Medianya kan banyak, Tat. Iya. Medianya kan ada yang lokal, internasional, regional, dan kadang sosial media pribadi. Nah, sosial media itu kan juga media, Tat. Jadi ya, kita kan dalam apa ya, berdakwah kan juga kan ya juga kita punya fasilitas apa itu, akun sosial media itu kan juga media ya kan ya. Nah, soalnya kalau nggak gitu, Tat, orang seperti saya ini, Tat, kalau ingin dakwah, nangis gitulah, santai aja. Nah, kalau misalkan kalau saya di mimbar gitu aja, di mimbar terus saya mau berdakwah, orang udah ini, kan gitu tuh, Tat. Masa? Kelihatannya sih, Tat. Gitu ya? Iya, kelihatannya gitu. Terus bagaimana ini menurut Ustadz ini ya, berdakwah gini, sekarang kan ramenya sosial media itu tadi, itu harusnya bagaimana gitu, Tat? Menurut jenengan gimana? Berdakwah lewat media sosial? Iya itu, Tat. Jadi kalau kita ngobrolin dakwah itu sih nggak harus lewat media sosial sebenarnya ya, walaupun sekarang lagi viral dakwah via media sosial. Dakwah dengan dakwah bilhal bisa, dakwah dengan ditunjukkan dengan sikap dan perilaku kita itu bisa. Lewat media sosial ada fikih dakwahnya. Fikih dakwah media sosial yang jelas, gunakan media sosial kita dengan bijak ya. Karena setiap kata, setiap status yang kita post di media sosial kita itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Sebagaimana juga mata kita, tangan kita, lisan kita, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Kita nulis apa, gitu, kita ngomong apa, mata kita ngelihat apa, gitu, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Oh, gitu aja. Soalnya kan gini, di salah satu media sosial itu kan itu muncul di Facebook itu. Apa yang Anda pikirkan? Itu kan juga gimana ya? Memancing juga ya? Memancing juga. Jadi kita saya sedang mikir gitu ya. Gitu kan kita udah kita apa yang akan kita nanti, apa yang sekarang kita pikirkan dan nanti entah kita lakukan atau tidak, kan langsung pokoknya di up di sosial media. Makanya gitu. Ada kata-kata yang bijak, kata-kata mutiara itu dari ulama dulu. Fakir qoblaan ta'zim gitu, Mas. Pikir-pikirlah dahulu sebelum kamu berbuat atau melakukan sesuatu. Pikir dulu sebelum kamu nulis status, sebelum Anda ini nulis gitu. Apa yang mau saya tulis ini kira-kira nanti ada efek negatifnya enggak? Kira-kira kalau saya nulis ini nanti berdosa enggak? Misalkan gitu ya, aku rindu padamu. Kalau yang kita rindukan itu bukan istri kita, bukan anak kita, bukan sesuatu yang halal untuk kita rindukan. Itu bisa berabe. Apalagi kalau sudah nikah, terus aku rindu padamu, nge-tag seseorang, padahal bukan istrinya. Terus istrinya misalkan di blok dulu supaya tidak bisa melihat statusnya. Nah, ini juga berbahaya juga ini. Hati-hati, berbahaya. Hati-hati. Berbahaya. Bisa terjadi kisruh rumah tangga itu nanti. Oh, gitu saja. Makanya sekarang itu, bukan sekarang ya, kan kalau sosial media itu sudah gencar itu berapa tahun saja? 10 tahunan lebih ya. Masa 10 tahun? Enggak ya? Enggak lah. Saya punya akun Facebook tahun 2008. Iya, kalau Facebook memang sudah agak lama, tapi itu kan ramenya tuh itu kan 6 tahun terakhir ya, 6 tahun 5 tahun terakhir. Ya gitu kan. Apalagi kan orang yang baru, mungkin kalau sekarang kan smartphone udah hampir semua orang, sampai kakek-kakek nenek itu kan ya gitu kan. Jadi kan punya akun. Ya saya sendiri menyadari sih, Tat. Ya, dulu sempat lebay sih, kita punya akun itu, terus ini apa itu kita membuat kalimat-kalimat yang biar dibaca orang itu tampak
wah kita orang yang bijak, tanpa kadang kita apa yang kita pikirkan kita tulis itu. Ya setelah kita lihat di lini masa ya yang kita baca beberapa tahun yang lalu itu, ternyata kita banyak salah gitu. Itu gimana saja cara ininya? Apakah kita cukup menghapusnya saja atau gimana ya? Ya, media sosial ini memang ibarat pedang yang atau mata pisau yang bermata apa? Dua. Oh, iya, gitu ya. Bisa mencelakakan kita, bisa juga menyelamatkan kita. Maka ketika kita sudah pernah posting sesuatu yang menurut Islam itu kira-kira bermasalah, ya, bisa menimbulkan dosa, ya tetap ada kewajiban untuk bertaubat, istighfar dan taubat, ya. Sekalipun mungkin kita melakukan dosa di media sosial lah bahasanya, tidak dalam kehidupan dunia nyata, di dunia maya, tetap ada kewajiban bertaubat di mana saja, kapan saja tetap bertaubat. Cara taubatnya adalah dengan menghapus postingan kita itu, gitu ya. Kemudian bertaubat, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah kita berbuat. Ya, dengan demikian semoga Allah mengampuni apa yang pernah kita tulis, apa yang pernah kita bagikan, karena tanpa kita sadari ketika kita menulis satu status kemudian dibaca orang banyak, bahkan ada yang mengikuti, nanti otomatis kita mengalirkan dosa kepada orang lain dan kita akan terus teraliri dosanya. Oh, gitu aja. Dosanya itu tetap mengenai kita juga. Misalkan kita nulis apa gitu, dibaca orang ini nanti nge-share ke orang lain, dosanya numpuk ke kita nih, transferan dosa. Wah. Bermain kamera itu kadang kan kita foto waktu kita di pantai, kita jalan-jalan, kita di sana ada melihat pemandangan yang aduhai, kita foto gitu, kemudian kita upload di sosmed itu, ya itu termasuk tadi yang ya termasuk ketika jenengan menampakkan aurat kepada orang lain, itu termasuk bagian juga darinya. Artinya kan orang nanti berpeluang melihat aurat wanita, ya, aurat wanita yang wanita itu bukan mahramnya dan tidak layak untuk dipamerkan di media sosial. Padahal kan larisnya yang itu, Tat. Wah, laris banget itu, menjanjikan secara iya, kalau kita dunia. di IG ya, misalkan yang saya foto Ustadz, saya beri caption hadis, nggak laku. Nggak laku ya, paling viewernya paling yang nge-like paling cuma berapa gitu. 5 itu aja nggak genap aja. Iya. Nah, 5 ganjil, Tat. Iya. Coba kalau yang diposting itu wah, misalkan ya siapa itu foto dengan berpose yang aduhai itu pasti yang halo cantik kan gitu, copot itu nanti. Cepet banget itu. Dan rating dan sharingnya wah luar biasa itu biasanya. Ya itu godaannya, Tat, karena di sosmed kan bisa endorse, Tat. Bisa ini mendatangkan rupiah ya. Iya, kadang memang dunia itu begitu membutakan mata kita sehingga kita menutup mata untuk mengorbankan iman kita untuk satu hal yang sifatnya fana lah. Okay. Wah, jadi hati-hati tadi loh ya, yang kalau upload tadi ya seperti disampaikan Ustadz, buka aurat misalnya kan gitu. Soalnya memang ya itu yang paling di like orang sih, tapi ya sebisa mungkin ditahan lah untuk ngepost itu, dan ditahan juga tangannya untuk tidak foto-foto orang-orang yang buka-bukaan aurat. Terus gini, jangankan yang buka aurat, yang nutup auratnya kalau bukan istri kita difoto terus kita liatin terus, itu bisa mengundang itu. Masalahnya gini, Tat, saya itu cari rupiahnya juga nginceng istrinya orang ya, Tat. Itu gimana? Ini ya itu kalau ngedit kan ya lihat terus kita aja. Masa kalau kita ngedit udah foto nanti itu dibahas di kesempatan lain aja udah. Iya, beda lagi, Tat ya. Oke, kembali ke sosial media ya, Tat ya. Terus gini, Tat. Ya misalkan nih, Tat, ini ke saya pribadi, Tat. Saya punya akun sosial media, misalkan platformnya YouTube gitu aja. Itu sudah misalkan monetasi. Tapi itu kontennya konten yang kontennya misalnya kita cari yang supaya cepet rame, viral, dapat dolar kan, gitu kan, yang menarik itu kan biasanya yang indah di mata itu tadi, Tat. Itu kalau kita sudah terlanjur dapat misalkan duitnya atau apa, gimana itu, Tat?
Ya, yang jelas dalam mencari nafkah apapun bentuknya, tetap prioritaskan kehalalannya. Cara mencarinya, prosesnya, diprioritaskan yang halal-halal, karena itu nanti yang akan menjadi darah daging kita. Dan bahayanya kalau sampai yang, naudzubillah ya, kalau sampai yang masuk ke dalam perut kita menjadi darah, menjadi daging itu kemudian dari barang-barang yang syubhat, dari hasil yang haram, maka otomatis dampaknya akan pada ibadah kita diterima dan tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati sekali dalam dalam membuat konten ya. Kita ngejar viewer boleh, tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita ini diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Utamanya di akhirat. Konten viewernya banyak, dolarnya banyak, tapi di akhirat jaminannya bukan surga. Ini kita harus gitu tadi berhati-hati juga sih. Makanya hati-hati ya. Tapi gimana ya? Kalau ngupload yang kajian Ustadz itu viewernya cari 100 viewer saja itu susahnya. Ya tadi ya, susah kita share kemana-mana. Pengajian, kajian, skip aja. Dah nggak penting. Tapi kalau yang diupload, wah ini viral, gadis desa mandi di sungai gitu. Wah, langsung dek lihat terus itu ya. Ya gimana ya? Ya gitulah artinya. Artinya gini Mas, semoga podcast kita pada kesempatan ini tidak melukai para pegiat sosmed, para pegiat YouTube ya. Artinya kita ingin memberikan sharing bareng lah gitu, supaya kita semuanya ini selamat, tidak hanya mengejar viewer, tidak hanya mengejar dunia, tapi bagaimana kita menjadi YouTuber yang bermanfaat gitu ya, bermanfaat untuk agama, untuk umat, untuk bangsa juga. Kita tampilkan konten-konten positif yang bisa memberikan manfaat buat orang banyak, tidak hanya manfaatnya kita nikmati sendiri tanpa memperhatikan etika, adab dalam bermedia sosial atau adab dalam membuat konten itu sendiri. Karena memang ya berani nggak berani, mau nggak mau, sungkan nggak sungkan, ini memang harus disampaikan ya Tat ya. Iya. Ya jadi kulil haqqo walau kana murran itu. Katakan kebenaran itu sekalipun pahit. Iya pahit memang Tat ya. Pahit memang. Untuk kita terima, apalagi seorang yang viewernya sudah banyak, dolarnya sudah banyak gitu ya, subscribernya udah banyak, kemudian kok kontennya mau dirubah ke misalkan ya, memang, pengajian, itu memang berat banget. Iya, dari yang viewernya banyak terus kita rubah ke konten pengajian, kajian, terus langsung yang unsubscribe juga semakin dudut gitu ya. Kadang ya mau gimana lagi. Ya itulah ujiannya. Itulah ujiannya. Tapi kita yakin bahwa insya Allah di dunia ini masih banyak orang baik lah. Artinya masih ada orang-orang yang menginginkan kebaikan, melihat yang baik-baik, nontonnya yang baik-baik. Itu masih ada lah orang-orang yang seperti itu. Oh, gitu ya, sembari kita berdoa kepada Allah, mendoakan kita sendiri, mendoakan orang lain, agar apa yang kita buat ini tidak semata-mata mengharapkan dunia saja, tapi juga akhirat yang lebih utama. Ya, kalau kita mengharapkan akhirat, mengejar akhirat, insya Allah nanti dunia akan ikut. Dunia akan ikut. Yang penting kita yakin sama Allah. Viewer sedikit tidak masalah, yang penting kita selamat di akhirat. Amin. Ya itu saya tanamkan ke hati saya, Tat. Udah, mungkin hari ini kita ngobrolan kita segini dulu, Tat ya. Kita lanjut aktivitas yang lain. Mungkin nanti kita bersambung lagi pada obrolan yang berikutnya. Mungkin nanti juga bersama Ustadz Maju. Nanti juga kita bersama pemateri-pemateri yang lain, dan materinya juga kita banyak sekali. Nanti ada yang kita memperbincangkan tentang bagaimana berwirausaha. Jadi tidak sekedar mungkin yang kita obrolkan tidak hanya sekedar kita tidak hanya dakwah atau apa, tapi juga nanti ada kita bersama pematerinya itu dari UMKM, dari usaha gitu. Terus nanti dari politisi juga, terus nanti dari apa ya? Ya banyaklah nanti akan kita bahas di obrolan Kodak kita. Oke?
Sekian untuk hari ini, semoga apa yang kita sampaikan barokah dan bermanfaat. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.